warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Hadi Purnomo dengan NIM 2001010096 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dalam mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu menjelaskan tentang jurnal umum. Sebelum saya menjelaskan tentang jurnal umum, di sini saya ingin menyampaikan apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Adapun fungsi jurnal umum, fungsi yang pertama yaitu fungsi historis. Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Fungsi ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analisis. Pencatatan merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Fungsi yang keempat yaitu fungsi informatif. Pencatatan transaksi memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Contoh transaksi pada jurnal umum. Diketahui transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2018 pada servis mobil sukses bersama sebagai berikut. Pada tanggal 3 Maret diterima pendapatan jasa reparasi mobil senilai 19 juta. Pada kasus ini kita dapat menulisnya dalam jurnal umum. Kas bertambah di debit senilai 19 juta. Pendapatan bertambah di kredit senilai 19 juta. Pada tanggal 8 Maret, transaksi yang terjadi yaitu perhitungan pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 30 juta. Pada kasus ini, kita dapat membuatnya dalam jurnal umum, yaitu piutang. Piutang bertambah di debit sebesar 30 juta dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 30 juta. Pada tanggal 10 Maret, transaksi yang terjadi yaitu diambil uang untuk kepentingan pribadi pemilik sebesar 5 juta. Pada kasus ini, kita dapat membuatnya dalam jurnal umum, yaitu PRIV. PRIV adalah pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi. PRIV di sini bertambah di debit sebesar 5 juta dan juga kas bertambah di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 12 Maret, transaksi yang terjadi yaitu dibeli peralatan seharga 50 juta, tetapi baru dibayar 10 juta. Pada kasus ini,
kita dapat membuatnya dalam jurnal umum, yaitu peralatan bertambah di debit sebesar 50 juta, kas bertambah di kredit sebesar 10 juta, dan juga utang. Utang bertambah di kredit sebesar 40 juta. Pada tanggal 15 Maret, pemilik mengambil uang sebesar 4 juta untuk kepentingan pribadi. Pada kasus ini, kita dapat membuatnya dalam jurnal umum, yaitu prive bertambah di debit sebesar 4 juta dan juga kas bertambah di kredit sebesar 4 juta. Pada tanggal 20 Maret, pemilik menambahkan uang sebesar 30 juta ke dalam usahanya. Pada kasus ini, kita dapat membuatnya dalam bentuk jurnal, yaitu kas. Kas bertambah di debit sebesar 30 juta dan juga modal bertambah di kredit sebesar 30 juta. Pada tanggal 23 Maret, dibayar utang sebesar 45 juta. Pada kasus ini, kita dapat membuatnya dalam bentuk jurnal umum, yaitu utang. Utang bertambah di debit sebesar 45 juta dan juga kas bertambah di kredit sebesar 45 juta. Pada tanggal 25 Maret, dibayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Pada transaksi ini, kita dapat membuatnya dalam bentuk jurnal umum, yaitu beban gaji. Beban gaji bertambah di debit sebesar 3 juta dan juga kas bertambah di kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 28 Maret, dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 5 juta. Pada transaksi ini, kita dapat membuatnya dalam jurnal umum, yaitu beban LAT. Beban LAT yaitu beban listrik, air, dan telepon. Beban ini akan bertambah di debit sebesar 5 juta dan juga kas bertambah di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 30 Maret, diterima pelunasan piutang sebesar 30 juta. Pada kasus ini, kita dapat membuatnya ke dalam jurnal umum, yaitu kas bertambah di debit sebesar 30 juta dan juga piutang bertambah di kredit sebesar 30 juta. Setelah kita membuat tabel jurnal umum, kita dapat menjumlahkan sisi debit dan juga sisi kredit. Di sini, sisi debit dan juga kredit itu harus sama. Kalaupun tidak sama, mungkin ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam membaca soal. Di sini saya telah menjumlahkan antara sisi debit dan juga kredit itu sebesar 221 juta. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.